Anda pastinya sudah tak asing lagi dengan artis yang satu ini. Ya, Tamara Bleszynsky. Artis dan model papan atas ini rupanya punya kesibukan baru. Setelah dirinya memilih menetap di Pulau Dewata, rupanya mantan istri Mike Lewis ini pun merambah usaha di bidang kuliner, yakni dengan membuka warung Tegal. Dan menariknya lagi, artis berdarah Polandia dan Sunda ini menyulap sebagian halaman rumahnya menjadi warteg dengan konsep modern yang kerap dikunjungi banyak pelanggan di bilangan Canggu, Bali. Seperti yang kita tahu, warteg memang bukanlah hal baru. Khususnya bagi Anda yang mencintai menu makanan rumahan yang tersaji dengan beragam menu. Warteg sendiri memang sudah ada sejak lama, hingga menjadi bisnis yang menjamur di banyak wilayah Indonesia. Bahkan, eksistensi warteg juga sudah merambah ke mancanegara. Seperti warteg Gembul di kota Busan, Korea Selatan, warteg Nusantara di Berlin, Jerman, hingga warteg Aji di Amsterdam, Belanda. Bentuk warteg sejak era 60-an memang punya konsep yang konvensional dan terkesan jadul. Namun, kini banyak pengusaha warteg mengikuti selera pasar tertentu yang lebih modern. Nah, bagi Anda yang ingin mencicipi dunia usaha dengan membuka warteg kekinian, berikut ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Pertama adalah lokasi. Sebelum membuka usaha warteg atau usaha kuliner lainnya, hal pertama yang harus dipikirkan adalah lokasi untuk berjualan. Seperti di pinggir jalan utama ataupun di pusat keramaian. Selain itu, jika Anda berminat untuk membuka usaha warteg kekinian, maka Anda harus memiliki kelebihan lain agar berbeda dari warteg biasanya. Salah satu kelebihan yang bisa ditonjolkan yaitu dengan memberikan fasilitas yang lebih lengkap dengan penataan ruang yang rapi dan higienis. Dengan demikian, pelanggan akan lebih betah menikmati aneka sajian yang tersedia di warteg Anda. Tips selanjutnya adalah modal. Sebelum mendirikan usaha tertentu, Anda harus menyiapkan modal terlebih dahulu. Modal ini diperlukan untuk menyewa tempat, biaya kebutuhan peralatan dapur, bahkan makanan hingga kebutuhan operasional lainnya. Yang secara keseluruhan, estimasinya bisa mencapai 30 juta rupiah. Meskipun modal yang dikeluarkan cukup banyak, tapi keuntungan yang didapatkan dari mendirikan usaha warteg kekinian juga cukup menjanjikan. Misalnya saja, dengan perhitungan 50 orang pengunjung, dengan rata-rata membayar makanan sekitar Rp35.000, maka dalam 1 bulan atau 30 hari, Anda akan mendapatkan pendapatan kotor atau omset sekitar 50 juta rupiah. Itulah sejumlah tips untuk memulai usaha warteg kekinian. Bagaimana? Apakah Anda tergiur untuk mencicipi ladang bisnis ini? Selamat mencoba ya pemirsa. Selamat siang pemirsa, bersama saya Syahnas Suartono. Kembali menemani Anda tentunya di Bisa Update. Waktunya kita ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Nah, selain bisa makan enak tiap hari, ternyata hasil dari bisnis warteg luar biasa nikmatnya ya pemirsa. Nah, selanjutnya nih ada peluang usaha yang nggak kalah potensial. Jadi bagi Anda yang mengira kalau puntung rokok ini hanya limbah saja, namun ternyata di tangan orang-orang kreatif berikut ini, limbah puntung rokok justru disulap jadi sumber berkah. Nah, seperti apa informasinya? Berikut kita akan saksikan bersama-sama. Pernahkah Anda membayangkan jika puntung rokok bisa menjadi mahakarya? Ya, apapun tentunya bisa menjadi lahan kreativitas bagi mereka yang melihat peluang. Termasuk bagi Gufron Rosyadi, pemuda asal Lamongan yang menyulap sampah untuk didaur ulang menjadi lukisan Pancasila. Peluang dari bisnis daur ulang memang termasuk mampu mendatangkan keuntungan. Tidak hanya bagi produsennya, tapi juga bagi lingkungan, karena dapat meminimalisir sampah yang sulit terurai. Salah satunya adalah limbah dari puntung rokok. Di tangan orang kreatif, siapa sangka puntung atau limbah rokok ini bisa disulap menjadi benda yang sangat berguna dan potensial. Beberapa olahan limbah puntung rokok yang bisa dibuat salah satunya adalah boneka. Caranya, filter dari puntung rokok yang telah dikumpulkan diolah dengan cara dicuci hingga bersih. Lantas, dikeringkan untuk nantinya menghasilkan busa sejenis kapas yang menjadi isian boneka.
Tidak hanya boneka, bahan baku yang sedianya merupakan sampah ini, pada praktiknya bisa juga disulap menjadi ornamen unik, berupa miniatur pohon yang dapat menghiasi sudut rumah Anda. Pertama-tama, puntung rokok yang sudah dikumpulkan harus dipisahkan dari filter dan kertas tembakaunya untuk kemudian dicuci dan dijemur hingga kering. Setelah semua bahan siap, maka saatnya membentuk serbuk kering tersebut menjadi sebatang pohon mini, lengkap dengan ribbon dedaunannya yang sudah Anda warnai. Memang dibutuhkan kesabaran dan kreativitas untuk bisa menghasilkan sebuah karya seni berbahan puntung rokok. Di antaranya kursi berbahan puntung rokok ini yang menjadi produk unggulan dari Parongpong, yakni sebuah perusahaan yang concern terhadap isu lingkungan. Atau Anda juga bisa membuat lukisan, boneka manekin, hiasan dinding berbentuk bunga, bahkan miniatur rumah yang semuanya berbahan dasar puntung rokok. Tidak hanya itu, puntung rokok juga dapat diolah menjadi limbah pengusir hama, yakni sebagai racun pestisida pada tanaman. Cara pengolahannya sendiri cukup mudah, yaitu cairan puntung rokok dicampur dengan air biasa menggunakan perbandingan 1:2. Kemudian, pestisida limbah puntung rokok pun sudah bisa disemprotkan pada tanaman sekitar 3 kali seminggu, atau sesuai dengan kebutuhan Anda. Pemirsa Biz Update, ternyata ide membuat sebuah mahakarya dari puntung rokok juga bisa menjadikan seorang Taylor Lane yang merupakan peselancar asal Santa Cruz membuat papan selancarnya dari 10.000 puntung rokok. Papan yang dijuluki dengan nama Roachtail ini pun mendapatkan peringkat 1 pada sebuah sayembara bergengsi, The Vizsla and Surfrider Creator di California, sebagai salah satu ajang yang mengusung tema penyelamatan lingkungan di dunia. Nah, bagi Anda yang berjiwa bisnis, tentu beberapa hasil olahan puntung rokok ini pun punya potensi untuk dijual dan dipasarkan. Soto merupakan salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Bahkan ada berbagai jenis hidangan soto dari masing-masing daerah dengan ciri khasnya sendiri. Misalnya seperti soto Kudus, soto Lamongan, soto Banjar, soto khas Solo, soto Betawi, dan lain sebagainya. Kuliner soto bahkan menjadi salah satu dari 5 makanan nasional yang ditetapkan Kementerian Pariwisata bersanding dengan sate, nasi goreng, rendang, dan gado-gado. Jadi tidaklah heran jika peluang usaha soto ayam dalam berbagai varian dianggap amat menjanjikan. Bahkan di luar sana banyak cerita dari pengusaha sukses dari jual gerobakan hingga memiliki omset hingga ratusan juta setiap bulannya. Nah, untuk pemirsa yang ingin tahu peluang bisnis soto, simak informasi dari Biz Update berikut ini. Menjajaki usaha soto sebenarnya gampang-gampang susah loh pemirsa. Pasalnya, cita rasa dari soto yang kita jual sangat menentukan laris atau tidaknya. Apalagi faktor kuah soto dari pemilik usaha. Kuah yang terdiri dari olahan rempah-rempah tersebut menjadi modal utama untuk menarik konsumen setia. Bahkan usaha soto ini paling murah dalam hal promosi. Karena ketika sudah memiliki resep dari racikan soto yang tepat, konsumen akan terhipnotis dan datang silih berganti sambil membicarakan kelezatan dari cita rasa soto yang Anda sajikan. Dalam satu porsi hidangan soto biasanya terdiri dari beragam isian seperti halnya daging ayam, daging sapi, daging babat, sampai balungan. Nah, bagaimana sih memulai usaha soto ini? Untuk menekan biaya produksi, sebaiknya Anda memulai soto dengan isian daging ayam terlebih dahulu ya pemirsa. Yang pertama, merinci modal awal yang diperlukan, seperti bahan baku, gerobak atau tempat untuk berjualan, peralatan memasak, dan biaya operasional sehari-hari. Dalam situs bisnis UKM, rata-rata modal awal yang dibutuhkan seperti rincian di atas besarnya hanya mencapai 5 juta rupiah saja. Persiapan selanjutnya adalah keahlian memasak. Bila belum mahir, belajarlah dari kelas memasak atau melihat petunjuk buku resep makanan daerah. Selanjutnya, Anda memiliki ciri khas dari soto yang Anda sajikan, misalnya dari segi isian atau paket makanan per porsi. Tahap terakhir, menambah daftar menu dengan hidangan sampingan dan juga ragam jenis minuman. Bagaimana dengan omset soto ayam ini? Soto ayam umumnya dijual mulai dari harga Rp15.000 hingga Rp20.000. Jika dalam sehari Anda berhasil menjual 30 porsi, berarti omset Anda mencapai Rp600.000. Atau dalam waktu 26 hari, pendapatan Anda mencapai Rp15.600.000. Dikurangi ongkos produksi sebesar 40%, maka pendapatan bersihnya sebesar Rp6.240.000. Lain halnya dengan kisah inspiratif dari Bapak Sadi yang terkenal sebagai pengusaha soto Ambengan yang memiliki banyak cabang di berbagai wilayah.
Soto ambengan merupakan soto khas Surabaya. Kata ambengan sendiri diambil dari nama jalan tempat Pak Sadi kali pertama berjualan, yakni Jalan Ambengan, Desa Ketabang, Genteng, Surabaya. Pak Sadi memulai usaha soto sejak tahun 1962. Dari berjualan dengan gerobak, ia berkeliling menawarkan soto buatannya kepada setiap orang yang ia jumpai. Bahkan ia mengaku pada tahun itu omset jualannya hanya sebesar Rp5.000 saja. Hidup tanpa seorang ibu dari kecil dan ayah hanya bekerja sebagai buruh sawah, Pak Sadi telah terbiasa hidup untuk gigih dengan mental yang kuat. Tak ayal, berkat ketekunan dan resep dari cita rasa soto ambengan yang apik, soto ambengan khas Surabaya milik Pak Sadi telah dikenal dengan memiliki cabang di berbagai kota-kota besar. Menurut pria kelahiran Lamongan ini, omset yang ia dapatkan mencapai Rp600 juta per bulan. Wow, sangat besar ya pemirsa. Tertarik berjualan soto? Siapa tahu Anda menjadi entrepreneur sukses selanjutnya. Semoga sukses! Nah itu dia ya, apapun bisa menjadi peluang kalau kita jeli melihatnya. Bagaimana nih, Anda tertarik untuk membuka usaha kuliner soto ayam? Atau terinspirasi dari informasi tadi untuk mendaur ulang sampah menjadi berkah? Nah coba dipikirin ya. Selanjutnya bisa update punya informasi menarik nih mengenai burung merpati hias yang saat ini banyak digandrungi. Dan ternyata jenis unggas yang satu ini punya nilai jual yang fantastis, yakni mencapai jutaan rupiah per ekornya. Wah, penasaran seperti apa cara memelihara merpati hias ini? Langsung saja, ini dia informasinya untuk Anda. Burung merpati, pasti pemirsa di rumah sudah tahu burung yang satu ini bukan? Burung yang dikenal sebagai salah satu unggas yang dekat dengan manusia ini juga biasa disebut dengan burung dara. Keunggulan dari burung ini tidak hanya dipelihara sebagai satwa kesayangan saja, burung ini juga telah dimanfaatkan untuk menghasilkan daging, hias, balap, dan bahkan untuk keperluan komunikasi. Burung merpati termasuk hewan bertulang belakang dan berdarah panas. Suhu tubuhnya sekitar 41 derajat Celcius, bentuk tubuhnya sangat sesuai untuk kehidupan udara maupun darat. Burung ini juga memiliki sayap yang panjang untuk terbang dan kaki yang sesuai untuk berjalan dan bertengger tanpa kesulitan. Leher panjang dan fleksibel, kepala besar sehingga memberikan kapasitas bagi otak yang besar juga. Maka dari itu burung ini memiliki peminat yang besar dari berbagai macam kalangan. Apabila pemeliharaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, maka yang awalnya hanya bersifat hobi dapat diubah dan ditingkatkan menjadi hobi yang menguntungkan. Ada beberapa merpati yang sangat unik, mulai dari merpati Jacobin. Merpati ini diketahui awalnya berasal dari daerah Asia, khususnya dari India, sesuai dengan sebutan namanya. Merpati ini memiliki ciri khas, bulu di sekitar kepalanya hingga lehernya menyerupai mantel. Adapun merpati jenis Satinet Oriental Frill, merpati jenis ini berasal dari negara Turki. Merpati jenis ini memiliki ciri khas di bentuk paruh yang pendek, memiliki jambul di kepalanya dan juga mempunyai warna batik di sayapnya. Ada juga merpati jenis Cropper atau biasa disebut merpati Potter. Merpati jenis ini sangat unik karena memiliki tembolok yang menggelembung besar seperti balon. Cara beternak merpati hias sebenarnya hampir sama dengan merpati tinggian atau merpati balap yang umum kita jumpai di Indonesia. Kalau merpati hias ini hanya diperlukan penyesuaian model dan ukuran kandang dengan melihat bentuk dan ukuran jenis merpati hias yang akan Anda budidayakan. Ada beberapa cara yang bisa Anda terapkan untuk penangkaran burung merpati hias, yaitu mulai dari sistem umbaran, burung yang dibiarkan berkeliaran di pekarangan rumah, ataupun kandang yang luas ini memiliki kelebihan burung menjadi lebih mudah dalam pemeliharaannya dan pemberian pakannya. Namun sistem ini juga memiliki kekurangan, yaitu keamanan dan produktivitas kurang baik karena merpati lebih banyak bermain. Kalau untuk masalah pasar dan penjualan, ketika kita punya jenis-jenis merpati yang berkualitas, otomatis pangsa di dalam negeri maupun di luar negeri itu masih sangat luas. Kalau pasar luar negeri, otomatis burung-burung khas Indonesia atau burung-burung asli Indonesia yang lebih tertarik dijual keluar. Adapun sistem kandang koloni, beberapa pasang merpati dimasukkan ke dalam kandang besar. Untuk kapasitas kandang harus besar supaya burung tidak terasa sesak karena akan mengganggu kesehatan burung itu sendiri.
Harga merpati hias sendiri bermacam-macam, mulai dari Rp500.000 sampai jutaan rupiah. Dana untuk membuat kandang minimal Rp2 juta, tetapi hal ini tergantung ukuran yang akan dibuat. Biaya untuk operasional, perawatan burung ini bisa mencapai Rp2 juta untuk pakan dan vitamin si burung. Dan omset yang dihasilkan Anda dapat mengantongi untung sebesar Rp15 juta dari penjualan anakannya. Bagaimana pemirsa, apakah Anda berminat untuk berbisnis merpati hias ini? Anda kembali lagi di Biz Update. Siapa nih yang doyan makan seblak? Nah, kalau selama ini kita mengenal seblak yang kenyal karena proses pengolahannya ditumis. Nah, apa jadinya ya kalau seblak si Raja Pedas itu diolah dengan cara digoreng? Nah, mungkin ini Anda bisa coba ya, bahkan siapa tahu nih mungkin Anda nanti terinspirasi untuk membuka usaha seblak goreng juga ya pemirsa. Nah, informasi ini juga sekaligus akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jadi saatnya saya Syahna Suwartono pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan tentu saja hindari keramaian. Tetap saksikan Biz Update setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Sampai jumpa. Indonesia memiliki beragam menu masakan andalan dengan cita rasa khas Nusantara yang terbuat dari bahan-bahan rempah. Salah satu menu olahan favorit ialah seblak. Makanan yang satu ini berasal dari Bandung, Jawa Barat. Seblak pada dasarnya berbahan dasar kerupuk yang kemudian direndam dengan air panas agar jadi lembek, lalu dibumbui dengan kencur. Namun kini seblak berkembang jadi beragam varian, tak hanya direbus tapi ada yang dibuat jadi kerupuk seblak kering. Berbeda dari yang basah, kerupuk seblak atau seblak kering sebenarnya merupakan varian jajanan seblak yang bisa kamu nikmati sebagai camilan pedas dan renyah. Sebenarnya untuk membuat kerupuk seblak atau seblak kering cukup mudah. Bahan-bahannya mirip seperti membuat seblak basah, bahan utamanya terdiri dari kerupuk bawang yang kemudian dicampur dengan rempah-rempah. Dengan cita rasa tersebut, seblak masih menjadi camilan favorit bagi sebagian orang, jadi tak heran jika penjualnya hingga kini masih mudah dijumpai. Untuk kamu yang ingin mencoba memasak makanan lezat ini, tak perlu cemas dan bingung, karena seblak juga bisa dibuat sendiri di rumah. Berikut Biz Update rangkum beberapa cara mudah untuk membuat seblak kering yang bisa jadi alternatif bisnis rumahan Anda. Bahan-bahan yang harus disiapkan dalam membuat kerupuk kering adalah cabai rawit, kerupuk bawang, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan kencur. Cara membuatnya, rendam kerupuk seblak ke dalam minyak goreng yang belum dipanaskan, lalu sisihkan terlebih dahulu. Haluskan cabai, bawang merah, bawang putih, dan kencur. Kemudian tumis sampai harum, dan masukkan kerupuk seblak yang telah digoreng. Aduk kerupuk sampai tercampur rata dengan bumbu, dan jika sudah tercampur rata, angkat dan tiriskan. Masukkan ke dalam wadah, kemudian tambahkan berbagai macam varian bumbu sesuai selera. Jika Anda ingin menjualnya, Anda bisa melakukan pengemasan menggunakan plastik bening dan melakukan pemasaran melalui offline maupun online. Nah, itu tadi resep untuk membuat kerupuk seblak kering pedas. Sangat mudah bukan cara pembuatannya? Untuk Anda yang sangat gemar dengan olahan makanan kerupuk seblak kering ini, Anda bisa mencobanya di rumah yang kemudian bisa Anda kembangkan menjadi usaha sampingan. Karena dalam menjalankan usaha ini terbilang cukup mudah dan tidak rumit, hanya membutuhkan ketelatenan dan kejelian dalam mengatur kegiatan usaha agar berjalan lebih optimal. Fenomena kue artis yang sempat merebak dan menjadi tren pada tahun 2017 hingga 2018 masih sangat melekat hingga kini. Satu persatu artis Indonesia mulai mengeluarkan produk bisnis makanan berupa kue dengan mengusung tema atau membawa nama khas suatu daerah. Pertumbuhan bisnis kue artis ini pun tidak memerlukan waktu yang lama untuk menarik perhatian konsumen di Indonesia. Mengingat bahwa kue merupakan salah satu oleh-oleh yang wajib dibeli ketika berpergian ke suatu daerah. Tampilan kue yang cantik dan kepopuleran artis pemilik bisnis kue ini pun berhasil membuat konsumen berbondong-bondong datang dan memborong kue tersebut. Beberapa kue artis yang sempat eksis pada saat itu adalah Bandung Makuta,
Princess Cake, Mamah Kek Jogja, Kekinian, Bandung Kanaya, Kuenya Ayu, Bosang Makassar, dan berbagai merek kue artis lainnya. Akan tetapi euforia artis tersebut tidak bertahan lama. Bahkan, sejak tahun 2020 tidak terdengar lagi kabar terkait kue-kue artis ini. Bahkan, beberapa akun sosial media kue artis banyak juga yang telah berhenti memposting produknya dan tidak beroperasi lagi hingga kini. Perang bisnis kue artis ini memang masih terus berjalan. Tapi, kira-kira bisnis kue artis siapa saja ya yang masih berjalan hingga saat ini? Yuk kita simak. Bandung Makuta berlokasi di Jalan Van Devender nomor 2, Kota Bandung. Bandung Makuta ini juga menjadi salah satu kue artis besutan Laudia Cynthia Bella yang masih bertahan hingga saat ini. Bandung Makuta sendiri adalah kue berbasis cookies dan cake dengan berbagai varian rasa yang dilapisi dengan kulit pie di luarnya. Bandung Makuta ini juga bisa Anda jadikan oleh-oleh khas Kota Bandung loh pemirsa. Kisaran harga Bandung Makuta mulai dari Rp55.000 hingga Rp65.000. Bogor and Cake. Toko kue besutan artis cantik Shirin Sungkar masih bertahan hingga saat ini. Berlokasi di Jalan Pajajaran nomor 31, Babakan, Kota Bogor, Jawa Barat. Kue bolu yang ditawarkan memiliki aneka ragam topping mulai dari green tea, keju, vanila, taro hingga coklat. Kisaran harga kue ini mulai dari Rp65.000 hingga Rp68.000. Jika dilansir dari akun media sosial @RainCakeBogor yang masih aktif hingga hari ini. Jika Anda berniat berkunjung ke sana, Anda bisa datang mulai pukul 7 pagi hingga 9 malam ya pemirsa. Cake Kekinian difounderi oleh influencer Arif Muhammad bersama istrinya Tiara Pangestika. Pertama kali launching pada tahun 2017 di Kota Bogor. Kini, Cake Kekinian telah memiliki 10 cabang utama di berbagai kota di Indonesia. Brand ini hadir dengan menyesuaikan era kekinian dengan menciptakan menu-menu yang unik. Antara lain seperti Oreo Red Velvet, Milov, Bang Bang, Galaxy, Coffee Cake, Kit Cake Matcha, dan yang lainnya. Setiap cake-nya dibanderol sekitar Rp59.000 untuk semua varian rasa. Mamah Kek Jogja. Sutradara Indonesia Hanung Bramantyo pulang kampung dengan membuka gerai kue kekinian Mamah Kek Jogja yang dikelola bersama sang istri Zaskia Adia Meka. Mamah Kek Jogja juga menyuguhkan kue dengan rasa red velvet, choco cheese, choco banana, tiramisu, dan coklat. Meski varian rasanya hampir mirip dengan beberapa gerai kue artis lainnya, Mamah Kek Jogja tidak pernah sepi pembeli loh pemirsa. Lokasinya berada di Jalan KT1 392, area Taman Sari, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Harganya sekitar Rp55.000 hingga Rp60.000, tergantung rasanya. Nah pemirsa, itu tadi beberapa bisnis kue para artis Indonesia.